ilmu hakikat, amalan sudah kuat lah, dan ilmu hakikat pengenalan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sempurna mati itu orang harus belajar ilmu pengenalan diri. Nah, supaya kita tahu mana diri, mana hamba, mana Allah, mana nabi. Nah, dan ujar sirin barang siapa yang hendak ziarah akan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, karena sirin ini umur 7 tahun sudah menjaga pintu hadrat Nabi, menjaga kuburan Nabi umur 7 tahun adalah kekanakan umur saya itu menjaga kuburan Nabi ya. 7 tahun bertungguan di muka kubur Nabi sampai sirin dewasa, sampai tua lah. Beliau itu karena saking dekatnya dengan Rasulullah, maka diizinkan oleh keluarga Nabi menjaga keluarga. Nah, bila kada minta izin kepada beliau, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, kada apa-apa. Jadi orang itu takzim, hormat dahulu lawan menungguin. Nah, kita ziarah ke kuburan orang lah, ke Palampayan. Sebelum kita masuk ke Palampayan itu nambah padah dahulu lah, atau paling kada imbah tuntung ziarah datangi nang tukang baca doa tau. Ulun ziarah ke situ. Nah, bahagia barang aja sekemampuan, roti yang dibawakan, wadah yang dibawakan, julukan sini. Nah, dibacakan sini doa dengan berkat daripada nan kurang kita ziarahi, Allah Ta'ala akan mengabulkan hajat kita. Karena ujar Tuhan, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar wa yahabbadna maqlatu wa naisam surah Al-Adud. Kata Rasulullah, hanya saja mereka para nabi Allah, para wali-wali Allah, mereka tidak mati, mereka berpindah aja. Pelihat kita jadi sini mati, padahal orang bukan mati. Nah, jadi datangi itu. Di situ maka duduklah kami beserta kamu, kami membaca Al-Quran, kami berzikir, bertahlil bersama kamu. Tiga ada itu orang awliya Allah Ta'ala. Dan adalah tabi'at radhiyallahu anhu itu, beliau kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi didatangi itu sidin terima dengan baik. Bahkan dalam riwayat sidin jamu, sidin beri makan orang yang datang. Ini hari orang datang ziarah Kawadah Kiai Hamid Pasuruan, bila datang ziarah ke situ diberi makan di situ. Nah, wadah Habib Saleh Tanggul dari kurang ziarah wadah situ. Bila datang ke wadah situ diberi makan di sini, mulutnya bisa musik. Itu arwah Habib Saleh Tanggul, makanya meninggal jadi wali. Nah, hendak jadi wali itu dua syaratnya. Pertama, orang tua pemurah. Nah, kedua, jangan pemarah. Jadi pemurah dan jangan menyarikan. Itu aja lah. Satu suap makanan yang dimakan oleh orang dari sedekah kita itu pahalanya lebih besar daripada Jabal Uhud. Kita nih hari ini makanan sepiring itu berapa suap? Ya lah. Ya, mengawal. Misalnya nih serangsang, kali nih berapa suapannya? Hitung aja Ben. Sesuap itu pahalanya sama dengan orang bersedekah sebesar Jabal Uhud. Kalau misalnya 6 sampai 10 kali, 10 kali Jabal Uhud, namun mulai serangsang lagi berapa kali? Begagancangan makanannya lagi. Hari 2 ekor kambing ya kan? Banyak ini makan. Itu kelakuan sirin. Dan adalah tabiat radhiyallahu an itu pada masa kecil hingga sampai pada batas mursyid, ia sangat memuliakan akan kedua orang tuanya. Nah, ini orang wali paling sayang lawan kuitan. Nah, jadi kuitan itu dijuluki sirin. Nah, ini kuitan itu sudah meninggal kah? Masih hidup kah? Muliakan lah. Ini hari ini nih ma'akikahin mama misalnya nih lah, karena ada rezeki orang duit nih tahun deh abah belum berakikah lah, sampai bulan misalnya di bulan Zulhijjah hari haji belum berkorban sih bahaya tak korban itu pun ada duitnya kita biar kain ada apa? Kenapa?
kita masih hidup, sidin sudah ada lagi, sidin kada apa-apa lagi, beramal kada kawa, kecuali kiriman dari anak-anak yang hidup. Nah anak-anak yang hidupnya ada rezeki lebihan. Masa orang 10 kada kawa lah, misalnya kan, ya kalah. Nah 200 orang aja, 10 2 juta, mau korban berapa? Nah aku 4 mau korban tahun ini, nah gesan siapa? Mama kok. Lu tiap kait tapi ya, nah lah kena dan sana anak kamu. Kenapa? Karena sidin masih hidup. Sidin sudah ada lagi. Amun sidin sudah masih ada balik duit. Masih hidup jual lagi duit sidin. Amun sidin sudah ada lagi kirim pahala. Mutahlil. Ada rezeki kena tahun dia nak ma'arwah sekali mahal lagi mengkorakan kambing. Nah, ya kan? Gasan siapa? Arwah abah. Ada lagi duit arwah kaya. Karena ujian Nabi, Allah akan mengganti rezeki yang keluar untuk kebaikan orang tua. Nah, kalau sudah kita berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah haji, pulang nih duit keluar kada sampai setahun kan Allah bak ganti. Asal kita tuh bujur-bujur menafkahkannya itu, menjalankan harta kekayaan yang Allah berikan lawan kita. Nah, ia sangat memuliakan akan orang tuanya, bahkan sampai kepada batas mursyid, sampai menjadi wali tetap orang tuanya dihormati sidin. Hanya bahari ada kisah orang ini, orang alim, muridnya ribuan, kali sedikit nih ribuan muridnya. Nah, kemudian orang alim tadi basic murid orang sugih. Biasa kan orang sugih itu bakal jumpa dengan tuan gurunya. Nah, manjulung harta nah guru tolong guru ini ampun ulun ini harta ulun simpaniakan pian ulun nak pedagang dulu. Tolak pedagang nang orang sugih tadi beberapa bulan kemudian pulih didatangi ternyata guru nang bisi murid ribuan tadi meninggal. Imbah meninggal lalu bertakun lawan nang bininya, adakah di sini guru bagi saya ulun menjulung barang lawan sidin minta simpanakan barang itulah ada harganya lah. Ayo anggaplah berlian misalnya berapa harga berlian 12 karat miliar. Lalu ujah nang bini kada dapat bagi saya guru lah takunin nang lain pak sama berata kada tahu pak maka barangnya larang harganya. Akhirnya datang orang ini ke wadah waktu itu hidup Abdullah bin Mubarak, datang ke Makkah melapor lawan Abdullah bin Mubarak, wahai Syekh ulun bisi guru si anu gurunya tahu aku di sini. Nah sekarang saya sudah meninggal dunia, tahu aku sini ulun kemarin menjulung barang lawan sini minta simpanan, sekarang beliau sudah meninggal dunia. Ulun takuni bini sidin anak sidin keluarga sidin kadada nang tahunya di mana barang itu disimpan. Lalu dia Abdullah bin Mubarak kali kemandak tahu, karena orang alim itu kada mati. Nah ini orang alim itu kada mati, ini hidup kios itu. Kayak waktu Syekh memanggilnya, ikan kebetulan ada di makannya, tawaf sebut namanya. Begitu tawaf nih, kalau dia Ka'bah nih menyambat ngaran sidin nih, kada ada suara. Melaporlah sidin tadi kepada Syekh Mubarak. Wahai Abdullah Mubarak, kada ada suara. Oh, berarti sini kada di sini. Sini termasuk orang yang kada baik. Terus sini anak Allah di neraka. Bisi murid ribuan dianggap Allah di dalam neraka. Kemudian kayak apa caranya guru? Engkau berdiri di daerah Tarim itu ada namanya Hadraul Maut, itu ada satu kota. Allah Ta'ala menciptakan di situ api yang menyala. Datang ke situ. Sampai di situ sambat sekali menyambat menyala aku ada di sini dia. Heran pian si guru si murid tadi guru pian ini orang alim, pian orang soleh, pian ini ahli ibadah siang malam, pian berpuasa beramal ibadah siang puasa malam beribadah, pian mengajar murid pian ribuan. Kenapa jadi pian di dalam neraka? Dijawab oleh si guru tadi, aku di dalam neraka ini menjadi sidin karena aku durhaka lawan orang tua. Aku jadi sidin durhaka dengan orang tua aku.
Kenapa jadi durhaka? Nah, waktu aku jadi makan, asik makan ini datang kuitan tuh mamaku nih. Ibarat datang, aku pada teh heran nih. Kada ingat menawari, sidin mah itu hija, cuma kada lah, kada bapandang. Aku kada meheran nih, asik makan, karena nyamannya makan, bulik kuitanku, sakit hati sidin. Nah, kemudian aku nih kada ingat lagi masalah itu. Meninggal aku kada sempat minta maaf lawan kuitanku. Maka aku sekarang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Seluruh amal ibadahku dihapus oleh Tuhan. Ya, bila durhaka lawan kuitan gitu aja. Lah, seluruh amal ibadah dihapus oleh Allah Taala. Maka ya Pak, ikam kena bulik, itu nah harta ikam ku simpan di bawah tangga kita pengajian. Ada dalam situ, ambil, sampaikan kepada orang tuaku bahwa aku di dalam neraka, mintakan ampun dan maafku lawan kuitan karena aku durhaka. Benar. Tuntung tadi itu boleh datangi keluarganya, ambil harta ada, datangi mamanya. Jadi wahai mama guru, ya. Ini guru sekarang berada dalam neraka. Takut. Kenapa? Karena pernah berbuat kesalahan lawan dia. Ini kesalahannya dikisahkannya. Ternyata ujar mamanya, aku ridha aja. Aku pada papa, aku pada tahu mamanya. Inya pun kadang menyangka juga, aku pada menyangka. Nah, lah, makanya pun mama tuh minta duit berapa kan? Duit. Lah, bilangnya mama kada ada lagi, balikin pahala. Bacakan Fatihah 4 hadiah, bacakan Yasin hadiah, bacakan misalnya apalagi apakah barang aja hadiah, bawa kap, mandak kamu sedikit, membuat kecelengan. Nah, ini 5.000 aja terus sebanyak-banyak lah, 5.000 jangan 1.000 manjulnya lah, 1.008 itu ya lah, buat 5.000 aja nih. Nikmatnya dalam hati Allah, aku benar mau mewakaf untuk almarhum kedua orang tua. Itu aja gitu. Ulun ya Allah bawakafna untuk almarhum kedua orang tua ulun. Ternyata lalu pian bulik sidin tadi ke rumah mendatangi Abdul Mubarak ada. Nah ujar Abdul Mubarak ikam tawaf. Tawaf sekali lagi begitu tawaf hanya sekali menyambat ada aku disini sudah di surga. Kenapa? Allah Ta'ala mengampuni dosaku, mengembalikan semua pahalaku sebab orang tuaku mengampuni lawan kesalahan. Nah, jadi kayak itu aja kita duit lah. Gonal pahalanya, ada duitnya. Gonal pahalanya nih, amun kita ada rezekinya. Kadusan banyak-banyak ya, 5.000 misalnya deh, sejumahan. Ya lah, sejumat 5.000 ya Allah. Ini Allah gasan pahala abah ngomong. Ya Allah digasan pahala kayak ini Allah. Buat 5.000 itu siapa? Nukar pulsa di dari Joko. Ya lah. Nukar kota kali Joko 5.000 seminggu sekali. Panas. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mengekalkan musyahadatul wujud, musyahadah tafakur lawan Allah Ta'ala. Nah, musyahadatul wujud ini orang itu tafakur lawan Tuhan. Nah, dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan setengah daripada kelakuan aulia Allah Syekh Muhammad Samad tiadalah tidur ia pada malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka kalau salah ia seperti orang sakit. Jadi malam itu guring juga, cuma jangan banyak. Nah, ada kita bujur aja guringnya kada banyak. Ya kalau jam 12 dan guring jam 2, tapi gawean kita berdua pemalaman. Nah, karena apa-apa kabar ini itu aja gawean kita nih. Mestinya gawean kita itu malam boleh kada boleh malam. Kalau kata kawan juga jangan sampai subuh kada bangun. Ya. Lah, terdahulu matahari timbul hanya seorang bangun. Nah, jadi subuh belum subuh bangun sudah. Ulun jam 3 itu bangun. Jam 2 sudah bangun mandi tuh. Tiap malam tuh bila bangun jam 3 jam 2 mandi. Lah, imbah tuntung mandi. Sembahyang. Tuntung sembahyang berzikir sampai azan subuh. Imbah tuntung azan subuh
Untung sembahyang isya tungguin lagi. Ada apa-apa. Habis sudah waktunya, boleh jadi tungguin kita. Kenapa? Karena ketika subuh itu turun terbit, maka Nabi mengatakan dua malaikat turun ke alam dunia. Allahumma a'tiqni munfikan talaba, Allahumma a'tiqni munfikan khalaba. Ya Allah, berilah kelebihan rezeki bagi orang yang subuh itu bangun. Tutup malaikat. Ya Allah, tutuplah rezeki bagi orang yang terlambat bangun. Jadi lambat bangun itu kan ada daya rezeki. Tak murah rezeki bangun subuh baca Astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdihi, subhanallah, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil-azim, astagfirullah 100 kali dalam hadis Nabi, insyaallah Allah buka akan pintu rezeki. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil-azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi. Nanti dibaca, biar kita kada berduit yang penting biar ada aja rezeki. Kada begawi ada aja rezeki Allah Ta'ala mengaturkan kita. Dan apabila dekat sahur maka ia ratib sahur. Lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu ratib subuh hingga sampai terbit matahari. Manakala sampai tinggi matahari segala bangkitnya sembahyang subuh isyraq 2 rakaat. Jadi sembahyang isyraq itu mengganti daripada urang nangkat kawabah tidak diubah. Ini hendak berangkat haji setor tahun ini 2021 disetor itu tahun 35 tahun yang berangkat. Nah, umur 50 apa kada 85 lah. Ya kalau. Nah, kalau itu berangkat. ONH plus haji khusus deh. Itu setor tahun ini 7 tahun ini berangkat. Kada kawan lagi langsung berangkat, kada kawan. Ada juga yang langsung berangkat cuma harganya sih melarangan. Rata jual rumah ada lo. Tapi yang umrah apa? Ada rezeki itulah umrah. Ada rezeki misalnya ini seorang berumrah, imbah itu sampai di Makkah, umrah akan itu. Pengalinya ada rezeki tulang berumrah, seorang melihat dulu Makkah, melihat ke kubur Rasulullah. Tapi ketika mengambil mikot, niatakan ya Allah ini ulun berumrah, gasan orang tua ulun. Sembahyang isyraq. Dan apabila sampai 1/4 hari bangkitlah sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terafdal itu 8 rakaat. Ini tarikat khalafun auliya Allah Ta'ala. Dan semua hal tersebut ialah pada masa kecil, yakni sebelum balik. Belum akil balik lagi sudah mendapat maqam seperti itu. Dan setelah daripada wasiat Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu terakhir, wasiat seorang aulia Allah Ta'ala ketika beliau munajat dengan Rasulullah, minta lawan Nabi, ya Rasulullah, tiba-tiba Nabi keluar dari kuburnya. Imbah Nabi keluar dari kuburnya, kemudian memegang kepala Syekh Muhammad Salman. Dalam riwayat itu memegang pundaknya. Dia mengatakan, apa nanti kamu minta wahai Syekh Muhammad Salman? Ujar ya Rasulullah, ulun minta lawan biar supaya bisa memberikan kebaikan kepada umat biar. Nabi melajari, ujar Nabi, baca Allahumma firli ummati Muhammad, kada pakai Sayyidina, karena Nabi membaca. Nah, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh. Nah, ini saya masuklah orang itu jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, dia adalah naik pangkatku ini ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini setelah selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Apa dibaca? Allahumma firli ummati Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Nah, termasuk aja ini siapakah dia? Umat Nabi Muhammad itu lalakian, kabibinian, keluarga, kada, kawan, orang belakang rumah, ya kalau orang siapakah? Masuk aja. Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Nah, kita ini pasang dua, tapi kada banjir, ya biar kita ini kada dalam kena tsunami, ya Allah, kada dalam macam-macam.
Ada juga pun kita pasang dalam besok-besokan hilang sudah. Coba orang lain Pak di Jawa pun pasang ada bersusurutan. Nah, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umat Muhammad, ya Allah tutupiakan aib umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur umat Muhammad, ya Allah tambaliakan kekurangan umat Nabi. Jadi semuaan meminta khusus kepada umat Nabi Muhammad. Itu aja sih. Kada gasan seorang berkata. Dibaca sesudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tidak diselingi perkataan Nabi. Belum berbangga baca juga. Nah inilah wasiat Syekh Muhammad SAW. Amunnya kawa diamalkan. Imam tentang sembahyang subuh. Amunnya kada kawa, apabila kawa, nah itu aja. Nah, kada subuh ini subuh esok, kada subuh esoknya lagi. Yang penting kita sudah tahu baca. Kita sembahyang subuh berjamaah, imamnya membaca, imamnya amin akan aja, cukup aja sudah kita. Nah, cuma jangan kada dibaca. Nah mudah-mudahan ada manfaat berkah bagi kita sekalian lah. Maaf, Allahumma fiqillah tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.